Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Wa syurita, dan disyaratkan, ma'a ma marra, bersama apa yang telah kita lalui dari pembahasan tentang syarat-syarat salat, liqabuliha, yang berhubungan dengan kekabulan salat. Jadi tepatnya kemarin lebih banyak berbicara tentang syarat-syarat yang zahir. Dari mulai tentang wudu, menghadap kiblat dan sebagainya. Sekarang fasal berbicara tentang syarat-syarat kekabulan salat yang tidak nampak, namanya batin. Yang kesemua itu sangat berhubungan dengan kekabulan salat. Liqabuliha ay shalah indallahi subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, an yagsida biha wajhallahi ta'ala, orang yang salat tujuannya hanya Allah. Mau salat wajib, salat sunnah, baik sunnah yang rawatib atau yang fardu kifayah, semua salat sampai salat jenazah tujuannya hanya untuk Allah. Aidzatihi wahdah, semata tujuannya hanya Allah. La litamai, di dalam syarah Imam Nawawi antum boleh lihat maksudnya wahdah, semata tujuan orang salat karena Allah. La litamai, bukan pengharapan, fithawabi, cari pahala, fil jannah, di sorganya Allah. Wala lil harbi, tidak juga tujuan orang sholat karena takut, lari, minal iqobi, dari siksanya Allah. Kalau enggak sholat anda disiksa. Bukan, tujuan sholat semata-mata karena Allah, bukan cari pahala pengen sorga, bukan karena takut disiksa di neraka. Wal khaufi minan nar, atau takut daripada api. Bal likaunihi, akan tetapi siogianya orang sholat tujuannya ilahuhu, yaitu tujuannya hanya untuk Tuhannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, kalau ada orang sholat, kenapa anda sholat? Saya takut disiksa, bib, sah. Saya takut api neraka, bib, sah. Saya takut dapat murkanya Allah, sah. Tapi itu semua tingkatan-tingkatan yang tidak ada apa-apanya dibandingkan orang sholat tujuannya karena Allah. Allah mau siksa saya, urusannya. Allah mau masukin saya surga, urusan Allah. Nah, ini derajat orang-orang yang hebat dari para anbiya wal mursalin. Wa huwa abduhu, dia menghayati kalau dia ini hamba. Pokoknya kita sholat, emang disuruh sama Allah, selesai. Nggak ada tujuan lain. Au an yatluba biha thawaba, atau tujuannya pengen cari pahala, wal jannah, atau sorga. Au yakhafu minal igabi, atau takut daripada siksa binar, dengan api. Au, atau tujuannya an yatasyarrafa biha, mencari kemuliaan dengan sholat. Ana sholat supaya jadi orang mulia. Karena perbedaan orang muslim sama kafir, sholat. Jadi kita orang muslim kudu sholat. Jadi kalau kita sholat tujuannya pengen jadi orang mulia. Wa yunsabu ilaihi, dikaitkan sholat itu ilaihi, kepada Allah Ta'ala. Jadi kata Imam Nawawi, fal awalu, derajat nomor 1 apa? Sholat mencari pahala di sorga, a'la darajat. Maaf, fal awal yang pertama tujuan wahdah, semata karena Allah, a'la darajatil ikhlas, derajat ikhlas yang paling tinggi. Kita sholat semata karena Allah.
Wa tsani awsatuha. Derajat ikhlas yang kelas menengah adalah salat karena cari pahala surga. Wa tsalitsu adnaha. Yang ketiga, derajat terendah daripada ikhlas, orang sholat takut disiksa di neraka. Ini semua masih sah. Fawara'a dzalika, lalu di belakang daripada tujuan-tujuan tersebut riyaun wa sum'ah. Tapi kalau orang sholat tujuannya di luar apa yang dikupas tadi, berarti sholatnya riyaun, pamer, au sum'atun, atau mencari gelar, pengen sesuatu, ya, kemuliaan dunia, ya. Ini berat. Ini syarat sah sholat di luar syarat sah wudu, betul? Kalau wudu kelihatan, ngadep kiblat kelihatan, bersih daripada aurat, bersih daripada najis di badan, di baju, di tempat kelihatan. Apalagi? Itu syarat-syarat yang kelihatan, yang zahir udah kita bahas. Sekarang syarat yang batin. Pertama, tujuan sholat karena Allah. Kalau orang sholat tujuannya karena Allah, tidak boleh dibawa bercanda. Kalau orang sholat tujuannya menyembah Allah, tidak boleh juga ditertawakan. Betul? Sehingga dalam hadis atau diriwayatkan, man adhaka musalliyan faqad abka abal qasim. Kalaulah mana ada orang menertawakan orang yang lagi sholat, orang itu telah membuat Nabi menangis. Karena hiburannya Nabi sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis sholat. Kesenangan saya, kegembiraan hati saya adanya di dalam sholat. Sehingga itu tujuan yang pertama daripada syarat-syarat pelengkap daripada syarat-syarat sholat yang sebelumnya. Yang kedua, syarat sah sholat dari segi batin maknawi, an yakuna ma'kaluhu, hendaknya apa yang dia makan, wa malbasuhu, apa yang dia pakai, wa musallahu, tempat yang digunakan untuk sholat, meletakkan 7 anggota tulang, jidat, 2 telapak tangan, 2 dengkul, 2 telapak kaki, semuanya halalan. Bukan saja bersih dari najis, tapi harus halal. Saya pakai baju, bajunya baru, nggak najis, Bib. Bagaimana sholatnya? Dapat dari mana? Boleh nyolong. Nah, berarti cuma-cuma. Ya udah, bajunya beli sendiri, pakai hasil sendiri, bukan dari hasil mencuri, tapi makanan yang haram. Makanannya bersih, pakaiannya bersih, halal, dari hasil sendiri. Sejadah yang dia pakai najis. Atau di situ sejadahnya bersih, tapi boleh pakai punya orang tanpa izin. Nah, ini termasuk kelengkapan daripada syarat sah sholat. Apa yang dia makan, apa yang dia pakai, tempatnya semuanya dari yang halal. Qala al-imam Sahlun, telah berkata Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi, man lam yakun mat'amuhu min halal, barang siapa yang makanannya bukan dari hasil yang halal, atau dari hasil yang halal tapi zatnya najis, seperti maaf anjing atau babi, apa dikatakan? Lam yakshif an qalbihi hijabun, maka tidak akan terbuka daripada hatinya hijab, tidak akan tersingkap satupun daripada hijab hatinya. Ini kalau orang makanan yang dia makan, minuman yang dia minum dari hasil haram, maka hatinya tertutup hijab. Ya, bahasa gampangnya hatinya tertutup hijab. Ini Imam Sahal, salah satu waliullah. Imam Nawawi meletakkan di sini karena beliau ini orang istimewa. Ada ijazah dari beliau. Kalau antum mau amalin bagus. Kalau orang amalin ini akan muncul sifat takut di dalam hatinya dan dia akan dihindarin daripada perbuatan dosa.
yaitu wiritan beliau setiap pakai baju, pakai pakaian. Setiap pakai baju berkata atau membaca doa, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Ya, ini Imam Sahal bin Abdul Tusturi wiritannya begitu. Dari usia baru balik. Dari usia baru balik, kalau pakai baju sambil baca doa, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. Allah bersama aku, Allah menyaksikan aku, Allah zat yang maha dekat dengan aku. Beliau amalin itu sampai usia 15 tahun 3 kali setiap pakai baju. Setelah usia 15 tahun ditambah sampai 11 kali. Usia 20 ke atas ditambah lagi sampai puluhan kali setiap pakai baju. Dikatakan oleh ulama, tidaklah umur beliau sampai pada usia 30 tahun diangkat menjadi waliullah. Ini Imam Sahal, beliau berkata, kalau orang makanannya haram, maka di hatinya tertutup hijab. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, orang kalau ditutup hijab sama Allah, orang bisa nangis, dia enggak. Orang bisa tahajud, dia tidak. Orang bisa tersentuh ketika dengar Al-Quran, dia tidak. Kenapa? Hatinya tertutup hijab. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dikatakan watasara'at ilail ukubatu. Dan orang kalau makanannya dari hasil haram, tasara'at ilail ukubatu, maka akan menjadi cepat atas dia al-ukubatu, berbagai macam siksa di dunia. Tuh, orang kalau makanannya haram, Allah realisasikan itu siksa, dipercepat buat dia di dunia. Wala tanfa'u sholatuh, sholatnya nggak ada guna. Biar sholat sujud sampai jidatnya hangus, ya. Kalau makanannya haram nggak ada guna. Wala siyamuhu, puasanya nggak ada guna. Wala sodakotuhu, demikian sodakohnya. Qala asy-Syaikhu Aliyu Asy-Syadzili, berkata Syekh Ali Asy-Syadzili, man akalal halal lana qalbuh. Kalau orang berusaha makanan yang dia makan dari hasil yang halal, lana qalbuhu, hatinya bakal lembut. Amin. Waraqqa, hatinya bakal halus. Wanara, bersinar dia punya hati. Wa qalla naumuhu, tidurnya bakal sedikit. Orang kalau makanannya halal, artinya lembut, berkilau cahaya, dan tidurnya sedikit. Walam yuhjab an hadratillahi ta'ala, dan sedikit pun hatinya tidak akan tertutup hijab an hadratillah. Waman akala ghairal halali, barang siapa makan dari makanan yang haram, baik dari hasil yang haram atau yang dia konsumsi memang makanan haram, baik itu anjing atau babi atau hak orang atau yang masih syubhat, masuk ke dalam perutnya, qasa qalbuhu, hatinya bakal keras. Wa ghaladha, hatinya bakal bengis, hatinya bakal kasar. Wa adlama, bakal gelap dia punya hati. Wa hujiba, dan akan terhijab an hadratillahi ta'ala, dari hadrahnya Allah. Wa kathura naumuhu, tidurnya bakal banyak. Udah tidur 8 jam sehari kurang, siang tidur lagi, malam tidur lagi jam 9, melek jam 6 pagi, siang tidur lagi. Sehari semalam tidurnya bisa 15 jam. Ya, kenapa? Kebanyakan yang haram masuk dalam perutnya. Wa qala Aliul Khawas, berkata Imam Ali Al-Khawas, salah satu waliullah. Syekh Ali Al-Khawas ini salah satu waliullah yang sedikit makan, sampai buang hajatnya maaf 1 bulan 1 kali. Kita sehari 3 kali. Mau tidur buang, bangun tidur buang,
Di kantor buang lagi. Semua masuk. Ya. Ini Syekh Ali Al-Khawas satu bulan buang hajatnya sekali. Gimana tuh makanya? Ya. Beliau berkata, Syekh Ali Al-Khawas, man akal al-harama, barang siapa yang makan makanan haram, wa atalal ibadata, lalu dia berlama-lama ibadah, fahuwa kal hamami, dia laksana burung dara, alladzi raqada, yang sedang mengerami ala baydin, telur, fasidin, telur yang rusak. Ada burung dara ngeremin telur, telurnya telur busuk, 1 tahun nggak netes. Ditungguin lagi berapa lama nggak netes, kenapa? Telurnya busuk. Jadi dikatakan kalau ada orang makanan haram, ibadahnya siang malam, atolal ibadah, berlama-lama ibadah, tapi makanannya haram, seperti telur yang busuk diremi oleh induknya, nggak ada guna. Orang lihat dia ibadah siang malam, tapi makanannya haram, minumannya dari hasil yang haram. Ya, apalagi minuman haram tuh, termasuk makanan haram, 40 hari tidak diterima sholat. Dalam hadis, lam takbal ibadatu sorfan wala adla, sholat wajibnya nggak diterima, sholat sunnahnya nggak diterima, 40 hari. Kalau belum selesai 40 hari, dicabut nyawa, meninggal dunia, matinya su'ul khatimah. Mengapa saudara mudminu khamrin, pemabuk itu, dikatakan oleh Imam Suyuti kebanyakan matinya su'ul khatimah? Karena belum 40 hari keburu meninggal dunia. Ya. Oleh karena itu harus dijaga daripada yang haram, ya, yang syubhat aja kita disuruh jaga. Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdih. Yang haram udah jelas, babi haram, anjing haram, khamr haram. Wa bainahuma, antara yang halal sama haram itu umur mustabihat, ada perkara-perkara yang syubhat, samar. Ada orang bilang kepiting halal, ada lagi yang bilang kepiting haram. Orang yang syubhat, ahli waro, dia tinggalin, jangan dia makan. Ya, orang meninggalkan syubhat berarti melindungi diri daripada yang haram. Orang terima duit dari pencuri. Orang kata saya dikasih, tapi dia pencuri. Hati-hati, itu duit syubhat. Jadi di sini dikatakan fahuwa yut'ibu nafsahu, itu orang yang ibadahnya berlama-lama tapi makanannya haram, sama juga yut'ibu nafsahu, dia bikin dirinya capek. Fitulil muqami, di dalam lamanya ibadah, la yufrah syai'an, seperti burung dara tadi, tidak akan menetas 1 telur pun dari telur busuk yang dia rami. Masya Allah. Bal yakhruj madaran, bahkan telur busuk itu yang ada bukan netes, malah yang ada akan pecah, mengeluarkan hal yang busuk, ya, cairan yang busuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla, barang siapa salat, fi taubin, menggunakan baju, pakaian, mukena, sarung, peci, fi saubin bi asyri darohima, hasil beli harga 10 dirham. Wa fiha dirhamun, 1 dirham dari 10 dirham itu min haramin, dari hasil haram. Lam takbal lahu sholah, maka tidaklah diterima baginya sholat itu.
Jadi sholatnya nggak diterima. Ente beli baju nih berapa? 200.000 bib. 180 halal, 20.000 haram. Dipakai sholat itu baju, sholatnya nggak sah. Ini hasil haram saudara kayak garam. Ada air 1 liter. Masukin garam 1 sendok. Cuman 1 sendok, tapi air 1 liter bisa berubah. Betul? Tuh. Makanya dikatakan di sini 10 dirham dari salah satunya di situ 1 dirham dari yang haram, tidak diterima salatnya. Rawahul Imam Ahmad. Wa qala Ibnu Mas'udin, berkata Imam Abdullah bin Mas'ud, majtama'al halalu wal haramu, tidaklah campur yang halal maupun yang haram, illa ghalabal haramul halala, illa melainkan ghalaba akan mengalahkan al haramu yang haram, al halal yang halal. Yang halal kalah sama yang haram. Tuh. Baik kita makan atau kita pakai, tidak sah, hukumnya haram. Atau kita sedekahkan, ya, atau kita sedekahkan. Imam Sufyan bin Sauri pernah berkata, man anfaqa minal haram fi ta'atillah kana kaman tahhara thawba bil baul. Barang siapa yang sedekah, menginfakkan sesuatu yang haram, dari hasil mencuri, dari hasil nipu, dia kasih orang lain, ya, dengan tujuan pengen beramal, karena kaman tahhara thawba bil baul, seperti orang cuci baju pakai air kencing. Pengen suci, cucinya bukan dengan air, tapi pakai air kencing. Tuh. Dalam hadis Rasul pernah bersabda, maniktasaba malan haraman, barang siapa yang mencari harta yang haram, wa tasaddaqa bi, lalu dia sedekahkan, lam yuqbal minhu, maka tidak diterima sedekahnya. Dalam hadis lain, man kasaba malan haraman fatasaddaqa bihi, lam yakun lahu fihi ajrun wa kana itsmuhu alaihi. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada yang haram, ya, biar yang masuk dalam tubuh kita ini semuanya yang bersih. Dalam hadis di mana baginda Rasul pernah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu indah, tidak bisa nerima amal kecuali yang indah. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhan nas kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Lalu apa dikatakan? Ada kisah orang dulu, kata Nabi, yutilus safar, ada orang bepergian berjuang, memakan waktu yang lama, ash'atha wa aghbar, sampai bajunya compang-camping, berlumuran dengan debu. Lalu dia bermunajat sama Allah, ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Kata Nabi, bagaimana dia berdoa, ya Allah, makanannya haram, minumannya haram, apakah bisa dikabulkan doa orang tersebut? Ya, walaupun rajin puasa, rajin tahajud, kalau dalam perut nih sesuatu yang haram, Allah nggak terima. Dan sifat makanan yang haram itu tidak bakal masuk ke dalam tubuh kita kalau kita punya sifat warok. Berhati-hati. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu paling takut dengan hal-hal tersebut. Sahabat yang paling menjaga sifat warok. Sampai diceritakan ketika pulang ke rumahnya, lihat anaknya sedang disusui oleh perempuan yang dia tidak kenal. Zaman dulu ada rental ASI, di mana orang kota suka nyewa orang-orang desa, ibu-ibu desa yang hidup di daerah yang bersih, banyak makanan tumbuhan yang sehat, sehingga disewa untuk nyusuin anak-anak mereka. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika pulang ke rumah lihat anaknya sedang disusui oleh perempuan yang dia tidak kenal,
Dia bilang istrinya, siapa ini? Ini saya baru nyewa, nyusuin anak kita. Buru-buru bayar. Setelah dibayar, suruh pulang. Setelah pulang, anaknya yang masih bayi, diangkat kakinya, ditumpahin. Sampai keluar tuh susu yang sudah masuk dalam perutnya. Didudukin itu anak, dikasih minum, diangkat lagi kakinya, ditumpahin berkali-kali. Sampai itu anak sedek, susah bernapas. Saking menjaga daripada yang haram. Jangan sampai masuk dengan sifat wara. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibur Ratib, gurunya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau itu ahli wara, nggak mau sembarangan makan, nggak mau sembarangan minum. Semua yang masuk dalam perutnya dari hasil kerjanya sendiri. Dia tanam sendiri tumbuhan, tanaman, buah-buahan, sayuran, itu makanannya. Dikasih orang makanan dari mana-mana, nggak mau. Sampai kalau beliau pergi keluar kota, itu dibawa semua makanan-makanan pokoknya sampai bara api yang dipakai buat bakar gahru, api, kayu-kayu arang tuh dari kayunya sendiri, nggak mau dari kayu orang. Saking jaga sifat waro. Tuh. Kita hati-hati sekarang saudara, kalau masuk mall, masuk restoran-restoran, ya, jangan sembarangan makan. Boleh jadi itu sesuatu yang haram yang kita tidak tahu. Ya, apalagi restoran yang tidak ada logo atau label halalnya. Walaupun secara lahiriah kita tidak bisa tebak halal betulan atau tidak, tapi minimal ada logo halal. Tuh, seperti itu. Jangan sampai ada sesuatu masuk dalam tubuh kita dari hasil yang haram. Nauzubillahi min zalik. Di dalam riwayat orang dulu, dalam Imam Wahab bin Munabbi pernah bercerita bahwasanya telah sampai kepada Nabi Musa cerita ada orang yang berdiri setiap hari berdoa sambil menangis siang malam, sehingga Nabi Musa menghampiri orang itu. Saking gak teganya Nabi Musa tanya sama Allah, ya Allah, saya lihat ini orang berhari-hari berdoa. Ammastajabta li abdik, tidakkah sudi engkau mengabulkan doanya ya Allah? Kesian ini orang. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, andai kata dia berdoa sampai lepas nyawanya, sampai mati dia berdoa, ya, apa kata Allah? Aku tidak akan mengabulkan doanya. Kenapa? Karena apa yang ada dalam perutnya adalah makanan haram. Pakaian yang nempel di tubuhnya, pakaian yang haram. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, selanjutnya, wa an yuhdira qalbahu fiha. Syarat sah salat secara maknawi, orang yang sholat harus menghadirkan dia punya hati. Jangan dia sujud, hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Makanya kita di dalam fikih dianjurkan kalau sholat, matanya menghadap tempat sujud. Karena bahaya ini mata meleset 5 cm, ya, hati pikiran kita udah sampai tenabang. 5 cm udah sampai ke restoran nasi uduk. Makanya dianjurkan, disunnahkan memandang tempat sujud kecuali di depan Ka'bah, supaya hati kita hadir. Dalam fikih atau dalam tasawuf ada tadabbur, ada takhusyuk. Ini bahasa menghadirkan hati, lebih populer kalimatnya khusyuk. Kalau orang sholat nggak khusyuk, nol sholatnya. Dalam rukun sholat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, salah satu tambahannya khusyuk. Kalau orang nggak khusyuk, sholatnya nggak sah. Sehingga harus dilatih. Orang yang sholat, apa yang dia baca, dia harus dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim sampai waladdallin, amin. Saya nggak tahu artinya, Beb, biarin. Yang penting ente dengar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Qul huwallahu ahad. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Minimal dengar. Kalau dia nggak dengar, nggak kebantu kehusuan, apalagi posisinya ada di dalam rukun qauli, takbir, Fatihah, tahiyat, sama salam. 4 nih. Kalau orang takbir Allahu Akbar, dia nggak dengar, nggak sah. Tuh, perhatiin nih, banyak orang ngerti tapi lupa, atau memang belum tahu. Takbiratul ihram, takbir pertama wajib dia dengar, namanya rukun qauli. Allahu Akbar. Ya, kalau dia berjamaah, dia harus dengar itu sendiri, nggak usah keras-keras. Ya, Allahu Akbar. Yang kedua Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya. Kalau dia berjamaah jangan keras-keras, yang penting dia dengar. Bagaimana kalau tuli, Bib? Dia budak, kudu teriak-teriak dong. Enggak, ini ada ukurannya aja. Kalau dia enggak tuli, dia baca seperti itu, tingkatan suaranya dia dengar, ya sudah, seperti itu. Yang ketiga tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 1, ini wajib. Yang kedua, membantu kekhusyuan. Fa inna hudurul qalbi wa ruhus shalah. Karena kehadirannya hati itu nyawanya salat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis daripada baginda Rasul, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang man lam tanhahu salatnya tidak bisa mencegah dia anil fahsya'i, dari perbuatan yang buruk, yang busuk, wal munkar, dan perbuatan munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da. Niscaya tidak bertambah dirinya, kedekatan dirinya kepada Allah, melainkan tambah jauh. Tuh. Qala al-Ghazali wa salatul ghafili la tamna'u minal fahsya'i wal munkar. Salatnya orang lalai tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa, Beb? Saya masih mabok, saya masih zina, saya masih nipu orang, padahal saya salat. Kata Allah, salat bisa mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar. Berarti perlu dipertanyakan, salat Anda bagaimana? Karena salat kalau lempeng membuat orang yang sholat tadi menjadi orang soleh, menjauhkan diri dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Lalu dikatakan waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, kam min qaimin, berapa banyak pelaksana sholat, hadzuhu, bagian pahala dia daripada sholat, min sholati at-ta'abu wan nasabu, hanya kepayahan dan keletihan, cuma capek doang. Tahajud sampai matanya celong, tapi nggak dapat pahala, berarti tidak khusyuk. Ya. Qala al-Ghazali wa ma arada sallallahu alaihi wasallam bidzalika illa al-ghafil. Yang dimaksud oleh Rasul, kata Imam Ghazali, tidak dapat bagian pahala kecuali kepayahan dan keletihan saja. Al-ghafila, yaitu orang yang lalai. Waruya anil Hasani, diriwayatkan dari Al-Hasan, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kullu salatin, setiap salat yang dikerjakan, la yahduru fihal qalbu, tapi hatinya tidak hadir, faya ilal uqubati asra, maka menuju siksaan asra'u
lebih cepat akan diterima oleh orang itu. Ini sholat nggak bercanda, tapi hatinya nggak khusyuk, sama juga dia mengundang siksa dari Allah untuk dirinya. Nauzubillahimin zalik. Apalagi sholatnya sholat bercanda. Ini sholat nggak khusyuk aja, ya, ilal uqubati asra, menuju siksaan asra'u, lebih cepat. Falaisa lahu, maka tidak ada baginya, ail musalli min sholatihi, daripada sholat yang dia kerjakan, illa ma aqala, kecuali di rukun mana dia aqala, dia khusyuk, dia tadabbur, dia merenung. Illa ma aqala minha, daripada bagian sholat mana di situ dia khusyuk, maka di situ yang diterima. Kalau sholat 4 rakaat sholat isya, takbir pertama, rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga nggak khusyuk, khusyuknya rakaat keempat, berarti yang diterima rakaat keempat aja. Ini bicara soal sholat, saudara hadirin hadirat rahimakumullah, sulit. Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah menjelaskan urutan hadis yang begitu panjang. Intinya, ada orang bajunya suci, pakaiannya suci, sholatnya, tata cara, syarat dan rukunnya semua lengkap. Terbang itu pahala sholat sampai langit pertama mentok. Digotong sama malaikat tuh sampai langit pertama mentok. Kata malaikat langit pertama, mau dibawa kemana nih? Oh, mau dibawa ke hadratullah, menuju Allah. Nggak bisa. Kenapa? Hatinya masih dengki sama orang. Idribu biha wajha sahibih, lemparin saja ke muka tuh orang, dilempar sama dia. Ada lagi orang sholat tembus langit pertama, langit kedua mentok. Ketika di cross check, semuanya bener rapi, ditemuin hatinya ada sesuatu nuktoh, satu titik daripada sifat dendam kepada orang. Idribu biha wajha sahibi. Naik lagi, langit ketiga tembus, sampai ada sholat yang tembus langit ketujuh, dibawa oleh ribuan malaikat. Setiap pintu lolos, sudah sampai kepada Allah. Apa kata Allah? Ini yang kalian bawa sudah bersih, bersih ya Allah. Tidak ada sombong, tidak ada hasud, tidak ada dengki, tidak ada iri hati. Makanannya dari hasil haram, dari hasil halal, semua bersih ya Allah. Sehingga sampai ke sini kata Allah, lemparkan saja ke muka orang itu, karena dalam hatinya sholatnya tujuannya bukan untukku, kata Allah. Tuh. Ya, makanya sulit, harus dilatih, dan mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan setiap harinya diterima oleh Allah. Dan cara paling mudah, saudara, untuk diterima sholat, sholatnya berjamaah. Kalau orang sholatnya berjamaah, ketolong. Dia nggak bagus sholatnya, Allah lihat imamnya. Imamnya yang nggak bagus, lihat shaf pertama. Di antara mereka ada yang bagus sholatnya, karena satu orang diterima semua. Tuh, ini keutamaan orang sholat berjamaah. Yang selanjutnya dikatakan, Aisyah qala sallallahu laisa lil abdi min salati illa ma aqala minha. Wa qala sallallahu innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yusalli salata, sungguh tidaklah dia mengerjakan salat apapun, la yuktab lahu suduswa, tidak dicatat untuk dia pahala 1/6-nya, wala usyruha, 1/10-nya. Wa inna ma yuktabu lil abdi min salati ma aqala minha, akan tetapi yang dicatat diterima sama Allah di bagian mana di situ dia khusyuk, disitulah yang diterima oleh Allah. Yang terakhir, wa an la ya'juba biha, wa an la yu'jiba biha, dan orang yang sholat tidak boleh berbangga diri. Masya Allah. Fal i'jabu biha, adapun orang yang berbangga diri dengan sholat, yaitu huwa bi an yara, yaitu orang yang sholat beranggapan annahu istahaqqas thawaba,
dia merasa pantas meraih pahala. Wal jannata biha, pantas mendapatkan sorga dengan sholatnya. Ya, ini ujub. Kalau orang sholat ujub, sholatnya tidak diterima. Ya Allah. Bala Buddha an yaro, seyogianya mestinya orang yang sholat itu an yaro, dia melihat annahu istahaqqat ta'dziba. Orang yang sholat itu harus ada dalam hatinya anggapan dirinya itu istahaqqat ta'dziba, berhak disiksa. Binar, dengan api neraka, bisolihi a'malihi indahu, dengan kebaikan amalnya di sisi Allah. Ya, kita habis sholat, kata Imam Hasan Basri, kenapa dianjurkan baca istighfar? Astaghfirullahaladzim. Kita udah khusyuk, udah merasa benar, setelah sholat masih baca istighfar. Kenapa? Karena kita khawatir, kita takut sholat kita tidak diterima sama Allah. Tuh. Ini orang muslim, orang mukmin yang sesungguhnya, yang baik, dia tidak merasa sholatnya itu pantas mendapatkan pahala, tapi ya Allah takut kalau sholat ini tidak diterima. Ya, padahal sudah bisolihi a'malihi, dengan kesolihan amalnya. Fadlan, apalagi ya, terlebih lagi an sayyi'iha, kalau sholatnya berantakan, amal busuk semua. Lima yashhadu fiha, ya, dengan apa-apa yang dipersaksikannya fiha, dalam sholatnya itu, min su'il adabi, dari ketidaksopanannya dia ma'allahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Ya, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ada tuh tempat ibadahnya, ma'badnya, ada gua. Ya, Tahadus bin Ni'mah, saya pernah masuk ke dalam guanya itu. Setiap malam beliau naik ke atas bukit, matanya buta nih. Itu dalam bukit, ya, di bukit itu ada gua. Setiap malam beliau sholat di situ. Setiap sholat malam 2 rakaat di situ. Rakaat pertama menghatamkan Al-Quran 1 kali, rakaat kedua Al-Quran 1 kali. Jadi tiap malam hatamin Quran 2 kali. Itu persis tempat mihrabnya, batu yang begitu besar retak. Kalau dalam sejarah dikatakan saking khusyuknya beliau sholat sampai tembok yang ada di depannya retak. Saking khusyuknya di dalam sholat. Tuh. Sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad SAW, kalau lagi pada sholat, itu burung-burung terbang. Pada bertengger di atas imamah, sorban-sorban di atas kepala sahabat-sahabat Rasul yang sedang sholat. Saking khusyuknya mereka di dalam sholat. Ya. Apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Lalu di sini terakhir dikatakan waqad warada, telah diriwayatkan anna Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi Isa itu alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wa azka taslim, kana yaqul, beliau pernah berkata, ini Nabi Isa nih pernah berkata, kam min sirajin, berapa banyak lentera, atfa'athu arrihu, terpadamkan oleh angin. Saya ulangin, berapa banyak lentera, lampu padam terkena angin. Wa kam min ibadatin qad afsadaha al-ujubu, berapa banyak ibadah-ibadah hilang pahalanya, jadi rusak dikarenakan al-ujubu, bangga diri. Ya Allah, ya Allah bitaufiq. Ya, mudah-mudahan sholat kita ini diterima sama Allah. Ya, ini keadaan-keadaan yang sulit, tapi harus dipelajari. Nah, itulah manfaatnya mengaji, agar kita bisa belajar merapikan sholat kita dan ibadah kita. Betul? Ya, mungkin kita beranggapan sholat itu diterima kalau punya wudu, bajunya bersih, tempatnya bersih, selesai. Tapi hakikatnya di sini
ulama-ulama ahli tasawuf itu ya, mereka punya tugas bagian memoles batu itu supaya jadi berkilau. Ibadah supaya bisa berkilau dengan ilmu tasawuf. Nah, ini malam ini kita bukan belajar fikih saja, tapi kita mempelajari ilmu tasawuf tentang kejernihan sanubari, supaya sholat kita itu diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau sudah sholatnya diterima, maka ibadah-ibadah yang kurang akan dijadikan ibadah yang sempurna berkat sholatnya yang diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini ya menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat. Ya, dan bahasa ini lebih dalam, saudara. Ini bahasa tidak masuk sama orang yang gak sholat. Ini kalimat tentang bangga diri di dalam sholat, ungkapan menghadirkan hati dalam sholat, berbicara tentang sholatnya semata-mata karena Allah, tidak masuk sama orang yang sholat subuhnya jam 7. Ya, gak masuk nih. Ya. Itu kalau orang yang sholat subuhnya jam 7 tuh, kalau orang sekolah baru TK tuh, nggak ngerti beginian nih, nggak ngerti. Jadi malulah kita, saudara, kalau kita sudah berbicara tentang masalah kebersihan hati di dalam sholat, kita sepelekan sholat itu sampai subuh kita kerjakan setelah keluar daripada waktunya. Ya, nauzubillahimin min dzalik. Ya, kelasnya orang yang ngaji begini nih, yang ngaji tentang kebersihan hati, kehadiran khusyuk dalam sholat, harapan untuk Allah. Itu kelas orang-orang yang kalau malam tahajud. Kalau malam dia bangun, dia sujud. Karena di situ tempat kita belajar kebersihan hati. Di situ kita belajar introspeksi diri. Dengan sholat kita, nggak ada orang lihat kita. Dalam kondisi ngantuk, hanya Allah yang liatin kita. Disitulah tempat kita melatih kebersihan hati. Disitulah tempat kita bersahaja. Disitulah tempat kita merenung. Disitulah tempat kita bercermin akan diri kita, kekurangan diri kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghabiskan sisa umur kita di dalam amal saleh yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma.